Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja trafo. Sebelum kita melihat bagaimana cara kerja trafo, mari kita rekap dengan cepat bagaimana trafo tersebut digunakan dalam jaringan nasional. Sebagian besar listrik kita di Inggris dihasilkan di pembangkit listrik besar yang tersebar di seluruh negeri. Nah, setelah mereka menghasilkan listrik yang harus dialirkan melalui trafo step up yang meningkatkan tegangan menjadi sekitar 400.000 volt. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalkan kehilangan energi karena listrik dikirim ke seluruh negeri. Kabel dan tiang yang sangat besar, kemudian listrik tersebut sampai ke tempatnya perlu jalan seperti kota kecil, melewati trafo step down, yang menurunkan tegangan menjadi 230 volt, sehingga aman digunakan untuk di rumah kita. Jadi kesimpulannya, peran trafo adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Lihat bagaimana mereka melakukan ini. Mari kita lihat sebuah trafo tunggal benda abu-abu itu adalah sebongkah besi yang kita sebut inti besi dan menghubungkan kumparan primer di sebelah kiri ke kumparan sekunder di sebelah kanan. Sekarang cara kerjanya adalah semacam membingungkan pada awalnya, dan dalam ujian Anda harus dapat menggunakan istilah yang benar-benar dengan benar atau Anda tidak akan mendapatkan nilai. Jadi bersabarlah saat saya menjelaskannya, tetapi Anda mungkin harus menonton ulang bagian ini beberapa kali, dan cara kita mendekatinya adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi pada setiap bagian transformator, langkah demi langkah. Nah, hal pertama yang terjadi adalah beda potensial bolak-balik didapatkan pada kumparan primer yang menyebabkan arus mengalir dan menghasilkan medan magnet. Medan magnet sekitar kumparan karena beda potensial bolak-balik searah arus, maka medan magnet juga akan bergantian. Selanjutnya, medan magnet bolak-balik pada kumparan primer menginduksi medan magnet bolak-balik pada inti besi. Karena ingat, besi merupakan bahan magnet, jadi ia dapat menjadi termagnetisasi jika terkena medan magnet. Yang terakhir, medan magnet inti besi menginduksi beda potensial pada kumparan sekunder, dan jika itu bagian dari rangkaian lengkap yang akan ada pada transformator, maka hal ini menyebabkan arus mengalir di sekitar kumparan sekunder tersebut. Jadi untuk meringkas semua ini, trafo secara efektif hanya mentransfer arus dan kumparan primer dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Tetapi alih-alih listrik hanya mengalir lurus, ia menggunakan medan magnet yang diinduksikan ini, dan alasan mengapa ia tidak bisa mengalir lurus adalah karena kabelnya diisolasi dengan plastik sehingga listrik tidak dapat mengalir antara kawat dan inti besi. Sekarang alasan kita harus menggunakan semua benda magnet aneh ini adalah karena memungkinkan kita mengubah besaran beda potensial. Misalnya, yang ini adalah trafo step up. Jika kita memasukkan suplai 10 volt, kita akan mendapatkan suplai 20 volt. Hal ini karena jumlah litian pada kumparan sekunder 2 kali lebih banyak daripada jumlah litian pada kumparan primer, sehingga tegangan kita bertambah. Kontras 2 kali lipat. Trafo ini akan menurunkan tegangan karena jumlah lilitan pada kumparan sekunder lebih sedikit daripada kumparan pertama. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.